Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Salatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raqiin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, as-salatu imaduddin. Faman aqamaha faqad aqamad-din wa man tarakaha faqad hadamad-din. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang terhormat Ketua Yayasan Masjid Al-Kautsar, yang terhormat Ketua DKM Masjid Al-Kautsar, yang terhormat Pak Uki, Pak Sekjen Kehutanan, Bapak-bapak yang di sebelah kanan saya, para ustadzat, para guru-guru, yang terhormat ketua dan pengurus Majelis Taklim kaum ibu Masjid Al-Kautsar, hadirat ibu-ibu yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur berada di tengah-tengah 3 bulan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan. Rasulullah dalam hadis yang sahih, beliau bersabda, "Inna Rajab syahrullah, wa Sya'ban syahri, wa Ramadan syahru ummati." Sesungguhnya bulan Rajab itu bulannya Allah, bulan Sya'ban bulanku, wa Ramadan, sedangkan Ramadan adalah bulan umatku. Hadis ini menimbulkan pertanyaan, apa maksudnya? Kenapa Nabi menyebutkan Rajab bulan Allah? Karena di bulan Rajab, para ulama ahli hadis mengatakan Allah telah menampilkan, memperlihatkan sebagian kecil tanda-tanda kebesaran Allah melalui peristiwa langka, peristiwa tiada dua, peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya dan tidak akan pernah terjadi sesudahnya. Peristiwa itu adalah peristiwa Isra Mi'raj junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Dikatakan langka karena memang sebelum Nabi Muhammad Isra Mi'raj sudah ada 2 nabi yang naik ke langit masih hidup. Nabi Idris masih hidup naik ke langit. Sayang sampai sekarang belum balik lagi. Nabi Isa Al-Masih masih hidup, diangkat Allah ke langit, sampai sekarang belum turun-turun. Tapi Nabi besar Muhammad SAW masih hidup, diangkat Allah ke langit, bertemu Allah, kembali lagi ke bumi dan menceritakan pengalamannya ketemu Allah, menceritakan pengalamannya Isra, menjelaskan kepada umatnya Mi'raj. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, apa dahsyatnya, hebatnya Isra Mi'raj itu? Bapak ibu yang dirahmati Allah, satu-satunya manusia yang masih hidup di dunia ketemu Allah, berdialog dengan Allah, Nabi besar Muhammad SAW. Ketika Nabi bertemu dengan Allah, Nabi menyapa Allah dengan sangat mulia.
dengan sangat takzim. Kata Rasulullah, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Allah menjawab, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi jawab lagi, assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Ketika Nabi menjawab salamnya Allah dengan sangat bagus dan sangat inklusif itu, tiba-tiba seluruh langit, arasy Allah, seluruh malaikat, bumi, seluruh makhluk ciptaan Allah kemudian menyampaikan kesaksian, asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Peristiwa agung yang mulia itu kemudian dengan sangat pemurahnya Allah, sangat sayangnya Allah, kemudian dipersilahkan kita membacanya ketika sholat. Jadi kalau Nabi mi'raj beneran ketemu Allah, kalau kita mi'raj melalui sholat. Apa hebatnya sholat? Apa dahsyatnya sholat? Kenapa penting itu sholat? Kata Nabi, untuk bisa melaksanakan sholat, Nabi Muhammad mengalami orientasi lebih dahulu. Mohon maaf ibu-ibu ya, ini saya datang yang 3 kali nih, dari subuh terus jam 7, sekarang ke sini. Jadi kalau suaranya agak pelan, maafin aja ya. Kedengeran ibu? Kelihatan nggak ustadznya? Kecil apa gede? Ada hadis kata Nabi, an-nadharu ila wajhil alim ibadah. Memandang wajah orang alim ibadah. Biar butut-butut alim namanya. Kalau nggak alim nggak disuruh ngajar sama Al-Kautsar. Kata Pak Baido udah 10 tahun lebih ya. Apa hebatnya Isra Mi'raj? Isra orang barat bilang nocturnal journey, as-sair fil lail, perjalanan di malam hari. Isra itu mujizat. Kenapa? Karena perjalanan dari Mekah, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kalau dihitung dengan perjalanan darat 1235 km. Kalau dijalani dengan jalan menggunakan alat tradisional dengan unta, butuh waktu 40 malam. Tapi Nabi untuk bisa sampai ke Baitul Maqdis dari Masjidil Haram cukup hanya dalam tempo singkat. Itulah mujizatnya. Gimana singkatnya? Itu pun mampir dulu. Sebelum sampai ke Baitul Maqdis, sebelum sampai ke Masjidil Aqsa, Nabi mampir ke tempat yang pertama. Kira-kira kalau bahasa sekarang rest area. Begitu singgah ke tempat yang pertama, Yathrib namanya. Nabi mau tanya, ya Jibril, ma ismu hadzal makan? Apa nama tempat ini wahai Jibril, katanya. Kata malaikat Jibril, inilah tempat di mana nanti kamu akan pindah ke sini, tinggal di sini, wafat di sini dan dimakamkan di sini. Jadi satu-satunya manusia yang masih hidup sudah dikasih tahu tempat kuburnya di mana, Nabi besar Muhammad SAW. Kalau kita berlaku aturan umum, wa matadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Kamu katanya kata Allah dalam surat Luqman ayat terakhir, tidak bakal tahu di bumi mana kamu bakal dimakamkan. Lahir Sumatera belum tentu meninggal di kubur Sumatera, betul? Lahir di Betawi meninggal belum tentu dikubur di Jakarta. Bisa juga dikubur di Mekah. Yang amin cuma atuh. Kenapa? Yang tahu cuma Allah. Tapi Nabi Muhammad masih hidup, sudah dikasih tahu kamu bakal pindah ke sini, wafat di sini, dikubur ke situ. Dan benar, 1 tahun setelah Isra Mi'raj, Nabi pindah ke tempat itu. Di tempat itu Nabi tinggal, di situ Nabi punya rumah, dan di situ Nabi dimakamkan. Kubur Nabi yang ada di Madinah sekarang itu tempatnya.
Jadi ada namanya orientasi futuristik yang akan terjadi di masa depan. Dikasih tahu sama Allah. Dari Yathrib, dari Madinah, Nabi Muhammad diberangkatkan ke tempat yang kedua. Ditanya oleh Rasulullah kepada Jibril, apa nama tempat ini wahai Jibril, katanya. Kata malaikat Jibril, hadal makan, inilah tempat di mana dulu saudaramu Musa mendapatkan Taurat. Itulah Jabal Musa, the Mount of Moses, Gunung Musa di Mesir Utara. Kapan namanya kita kesonanya? Diam aja. Iya, tempatnya tinggi. Kalau musim dingin ada saljunya. Di mana itu? Di Bukit Tursina, Watini wa Zaitun wa Turi Sinina wa hadzal baladil amin. Jadi ada orientasi historik yang sudah lampau. Dulu sudah pernah ada seorang nabi namanya Musa mendapatkan Taurat, mengajarkan agama Allah kepada umat Bani Israel. Dari situ memang diberangkatkan lagi oleh Jibril dengan buruk ke tempat yang ketiga, namanya Baitul Laham. Karena Baitul Laham itu susah ngomongnya, orang Barat atau orang Nasrani bilang Bethlehem. Udah ke sono belum Ibu? Sono yuk. Kita jalan-jalan ya. Di Yerusalem. Saya pernah datang tapi nggak masuk. Dari sini kira-kira sampai ke jalan luar. Nah dia tanya, tempat apa ini Jibril? Katanya, itulah tempat di mana dulu saudaramu Isa dilahirkan di sini. Ada orientasi historik yang telah lalu. Ngasih tahu tuh sama Nabi Muhammad, dulu sudah pernah ada Rasul yang berjuang menyebarkan Islam untuk umat manusia namanya Isa. Dari situ Nabi Muhammad diberangkat lagi ke tempat yang keempat, itulah Baitul Maqdis. Di Baitul Maqdis, di Elia sana, tempatnya agak tinggi di atas bukit. Nabi di situ bertemu dengan seluruh Nabi dan Rasul. Dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, ketemu semua dengan Nabi Muhammad. Dan yang menarik adalah Nabi ketika itu memimpin sholat 2 rakaat, menjadi imam, dimakmurkan oleh seluruh Nabi dan Rasul. Bu, tahu Nabi ada berapa? Nah, ini mesti ngaji lagi nih. Mohon maaf ya. Kalau Ibu belajar lagi, Nabi itu 124.000. Jangan-jangan mau denger nih. Ada 124.000 Nabi. Ada 313 Rasul. Dari 313 Rasul, hanya 25 Rasul yang namanya dicantumkan di Quran. Jadi bukan cuma 25, hanya 25 Rasul dicantumkan. Untuk apa? Memudahkan umat memahaminya, mengenalnya. Kalau 313 gak ada yang hafal dah. 25 aja belum tentu apa. Coba nih, uji nih orang segini nih, pasti gujila gajuk. Dari 25 Rasul yang ada di Quran, Allah pilih yang paling unggul, 5 Rasul, disebut Ulul Azmi. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi besar Muhammad. Dari 5 yang diunggulkan itu Allah pilih yang terunggul, Ashraful Anbiya wal Mursalin, junjungan Nabi besar Muhammad. Yang kita peringati sekarang itu Rasulullah. Paling mulia dibandingkan Nabi, paling agung dibandingkan para Rasul. Ibu dan hadirat yang dimuliakan Allah, dari Baitul Maqdis Nabi Muhammad turun ila sama, naik ke langit. Tahu langit? Tafsirnya ada 2 macam nih. Kalau tafsir klasik, Allah telah menciptakan sab'a samawat, 7 lapis langit. Itu klasik. Tapi kalau tafsir yang kontemporer, yang dimaksud 7 bukan 7 gini, kasrah.
Kasro itu apa? Banyak. Banyak itu berapa? Satu lapis langit menurut Profesor Tontowi Jauhari, satu galaksi. Dengeran nggak? Satu galaksi isinya 100 miliar planet. Padahal Allah menciptakan sab'a samawat, itu artinya Allah telah menciptakan 100 miliar galaksi. Galaksi itu klaster yang isinya planet-planet. Jadi kalau dihitung, kalau hitung-hitungan orang kelapa dua, planet yang ada di langit itu jumlahnya 100 miliar kali 100 miliar planet. 100 miliar kuadrat planet. Pusing nih lama-lama. Kalau jarak antara planet dengan planet itu average-nya rata-rata 4 juta kilometer, itu bisa hitung. Perjalanan Nabi 4 juta kilometer kali 100 miliar kuadrat. Subhanallah, jauh banget. Itu sebabnya dibaca sama ustazah tadi, Subhanalladzi asra bi 'abdi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Dalam ilmu tafsir, kalau ada ayat dibuka dengan kalimat tasbih, maka setelah ayat itu ada peristiwa yang mengagumkan. Subhana, maha suci Allah. Siapa Allah? Alladzi asra bi 'abdihi, yang telah memperjalankan hambanya. Siapa hambanya? Nabi Muhammad. Lailan, gitu, pada malam hari. Kenapa malam? Karena tradisi masyarakat Timur Tengah kalau pergi-pergian malam. Kenapa? Karena malam itu teduh, sejuk, nggak panas. Minal Masjidil Haram, dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Yerusalem. Pertanyaannya, apa iya orang bisa jalan sejauh-jauh? Bisa. Kenapa bisa? Dalam ilmu tauhid Allah punya sifat kudrat. Kedengeran? Wujud dinambaqa. Iya bu. Ada yang lancar, ada yang diem aja. Ada yang nyambut, ada enggak, ada yang ingat, ada enggak. Itu ngaji-ngaji masih kecil ibu, masih TK. Tapi mahal itu ibu, luar biasa itu. Sampai S3 tuh dipelajari apa benar itu. Allah punya sifat 20 yang wajib, mustahil 20, yang jahis 1, diuji tuh. Kalau dulu dinyanyiin, kalau di sekolah diuji bener nggak nih? Mana dalilnya? Mana buktinya? Mana faktanya? Kalau mengacu pada sifat Allah 20 itu, Allah punya sifat kudrat, berkuasa dia. Karena dia berkuasa, dia bisa saja memberangkatkan nabinya dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa terus naik ke langit dalam jumlah kilometer yang begitu banyak, perjalanannya begitu jauh. Buat Allah bukan soal yang susah, karena Allah innallah ala kulli maha kuasa. Bisa aja. Kenapa? Karena dia maha kuasa, bisa berbuat apa aja yang oleh akal manusia dibilang nggak mungkin. Kalau orang Mu'tazilah nggak percaya Isra Mi'raj. Kalau Al-Sunnah yakin, setuju nggak? Diam aja. Kita yakin, seyakin-yakinnya Isra Mi'raj benar. Kenapa? Jasaduhu wa ruhu, jasad dengan ruhnya. Kenapa? Karena Allah Maha Kuasa, bisa berbuat apa saja. Ketika naik ke langit, dalam hadis Sahih Muslim, dalam tafsir Jalalain, diterangkan sampai di langit pertama, Nabi Muhammad ketemu dengan Nabi Adam. Kata Nabi Adam, marhaban ya iman Nabi, marhaban ya waladi. Selamat datang wahai Nabi, selamat datang anakku. Nabi Adam hormat sama Nabi Muhammad.
Nabi Muhammad tanya sama Jibril, ya Jibril katanya. Jibril, siapa nih orang ini gitu? Ada Adam Abul Bashar. Inilah Nabi Adam, bapaknya seluruh manusia. Nabi Adam hormat. Pertanyaannya, kok Nabi Adam tahu kalau ini Nabi Muhammad? Karena Nabi Adam ketika baru-baru pertama kali diciptakan oleh Allah dari tanah kemudian jadi manusia, begitu ngelihat aras ada tulisan Muhammad Rasulullah. Jadi sudah tahu kalau ada orang namanya Nabi Muhammad dan orangnya datang pada waktu itu. Apa maknanya? Kalau kita beriman, iman kepada para nabi dan rasul itu bukan omong kosong karena faktanya sudah diketemukan nabi. Nabi ketemu Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Harun. Kalau gitu iman pada nabi-nabi bukan omong kosong karena sudah ada saksinya Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Iman kepada kitab suci juga bukan bohong karena sudah ada contohnya Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Daud. Kalau gitu kita yakin Islam benar, amin. Kita yakin Allah benar. Kita yakin bahwasanya Nabi benar Muhammad SAW Nabi yang luhur, agung dan terhormat. Setuju ya? Bapak Ibu muliakan Allah, naik ke langit sampai di tempat yang begitu Sidratul Muntaha. Nabi Muhammad bilang, Jibril bilang, ya Muhammad, aku bisa ngantar sampai sini aja. Kata Nabi, ya Jibril katanya, sejak awal kita sama-sama sudah begini jauh, engkau tinggalkan aku katanya. Kata malaikat Jibril, kalau aku paksakan mengantar engkau menghadap Allah katanya, badanku akan hancur katanya, akan hancur dulu. Jadi satu-satunya Nabi datang sendiri ketemu Allah, satu-satunya manusia ketemu Allah, Nabi besar Muhammad SAW. Sehingga ada orang Amerika bilang the smartest man in the world is the prophet of Muhammad. Orang yang paling cerdas sedunia Nabi Muhammad. Amin. Pelan aminnya. Jangan-jangan nggak pada melihat ini. Kedengaran nggak suara saya? Kelihatan nggak orangnya? Gede apa kecil? Kata para ahli pendidikan, pedagog, kalau ngaji, saya ngaji aja, ngajar aja. Pidato-pidatoan ya. Kalau ngaji sambil ngeliatin gurunya itu lebih masuk ke hati dibandingkan sambil merem. Kalau ngaji sambil merem, ntar orang rumah tanya, lu ngaji apa lu? Ya, ngaji Isra Mi'raj apa katanya? Isra Mi'raj pakai nanya. Kalau ibu ngeliatin dan melototin, kayak apa Isra Mi'raj? Sini bang, saya ceritain. Ya Allah, pinter banget lu. Besok ngaji lagi lu, nih kasih lagi. Beli baju nih lagi, amin. Kerudungan lagi, tasnya lagi, sendalnya lagi, apa ongkosnya lagi. Kenapa? Karena kalau orang rajin ngaji, suami demen. Suami demen karena dia ngerti ilmu Islam, tahu adab gitu, bagaimana bergaul dengan suami, bagaimana caranya menyikapi suami itu. Jadi nyenengin suami. Makanya kalau ada ibu-ibu mau ngaji dilarang suami, suaminya nggak beres. Baik, perjalanan yang begitu dahsyat, yang spektakuler itu menghasilkan sesuatu yang dahsyat dan spektakuler. Apa itu? Sholat. Jangan dianggap enteng sholat kita itu. Saking pentingnya sholat sampai kata Nabi, as-salatu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Abu Hurairah ditanya. Pernah dengar Abu Hurairah? Kalau belajar hadis kan ketemu Abu Hurairah. Ditanya sama sahabat, Abu Hurairah, kenapa Nabi mengatakan sholat itu tiangnya agama? Oh, dijawab sama Abu Hurairah, wa fiha asyru khisalin. Kata Nabi katanya sholat itu tiangnya agama kan di dalam sholat mengandung 10 macam hal yang 10-10-nya sangat dibutuhkan oleh hidup manusia. Semua orang butuh dengan yang 10 itu. Ditanya lagi, apa tuh yang 10 katanya yang menjadi kedahsyatan keistimewaan sholat?
Yang pertama, as-salatu zainul wajhi. Salat itu bisa membuat hati menjadi zainul wajhi, menjadi wajah jadi ceria, glowing. Dengeran Ibu? Coba lihat ya. Orang orang rajin sholat sama jarang sholat mukanya beda. Bener nggak? Kalau rajin sholat biar hitam kayak saya lumayan. Hah? Ya. Kenapa? Sekali sholat kan wudhu tuh. Waktu wudhu kan 3 kali dibasuh. Satu hari 5 kali sholat. Jadi mukanya orang yang rajin sholat satu hari paling sedikit 15 kali mukanya dibasuh. Bening. Dibandingkan orang setahun sekali sholatnya. Iya. Bu, di mana pentingnya wajah? Wajah penting banget. Ibu kenal suami kan gara-gara ngeliat wajahnya, bukan kakinya. Betul gak Kak? Suami ibu milih ibu jadi istrinya karena dia lihat wajah ibu. Orang berkomunikasi menggunakan wajah. Itu sebabnya foto di KTP foto wajah, bukan foto kaki. Kalau wajah gampang ditengetin. Oh ini ibu ini namanya nih, wajahnya begini memang. Kalau kaki siapa nih? Ada orang Jerman ahli fotografi. Ibu tahu dulu ada klise, ibu tahu klise ya? Dulu belum ada HP sekarang ini. Orang kalau potret itu ada klisenya, negatif filmnya. Nah, itu dikumpulin sama dia tuh. Orang yang rajin sholat, foto klisenya diambil. Yang sholatnya jarang, diteliti. Yang gak pernah sholat, sama-sama muslim, diteliti. Begitu dibandingin, beda hasilnya. Yang rajin sholat, itu mukanya berseter, cerah. Ada bias cahaya, ada spektrum cahayanya, terang gitu. Yang jarang sholat burem. Yang nggak pernah sholat nggak kelihatan wajahnya, geseng. Oleh karena itu ibu kalau rajin sholat laki betah. Amin. Kata suami ibu, gue katanya kalau ngeliat lu demen aja. Makanya kalau gue pergi jauh kemana-mana pengen buru-buru pulang ngeliat dulu. Tuh. Makanya ibu kalau suami pulang dandan. Bener nih ibu. Ibu tahu Siti Aisyah? Siti Aisyah tuh kalau Nabi pulang habis sholat Isya udah dandan dia. Dia udah pakai gicu. Badannya wangi. Ya Allah. Siapa nggak gergetan? Tuh Nabi tuh. Bu. Ini ngomong bener Bu. Jangan suami pulang sebelah aja. Badannya bau aroma terapi. Nabi nggak wangi Nabi. Oh katanya Ustaz, ternyata kalau tiap hari pakai minyak wangi habis kan nggak apa-apa tadi beli lagi. Kedengeran tuh. Jadi senang suami asal pulang ya Allah tak gendong kemana-mana. Amin. Ya Rabbal. Yang kedua, kenapa sholat itu tiangnya agama? Karena sholat itu nurul qalbi, menjadi nur hati manusia. Kalau orang rajin sholat, nur Allah turun di situ, di dalam hatinya. Dari nur itu memancar ke lisannya, ke tangannya, ke matanya, ke telinganya, ke kakinya, ke hatinya, ke perutnya. Syekh Ar-Razi itu menyebutkan, Fakhruddin Ar-Razi itu mengatakan hati manusia kalau ada nurnya itu memancar ke mulutnya. Orang yang hatinya ada nurnya Allah, lisannya ngomong benar, nggak mau bohong dia. Yang dilihat oleh matanya yang benar-benar.
Kenapa ada nurnya tuh hatinya? Yang didengar yang bagus-bagus, yang baik-baik, yang dipegang yang baik-baik, yang bagus, yang dituju dengan kakinya ke tempat-tempat orang berjamaah berbuat baik. Jadi mahal sholat itu. Kenapa? Menyinari hati. Amin ya. Bu, ibu lihat deh, orang yang hatinya bersinar, mukanya beda. Kalau orang hatinya nggak ada sinarnya, nyebelin. Ada orang bilang, gua kalau ngeliat lu mau muntah. Makanya mahal itu sholat. Sholat penting. Ibu, kalau suami ibu demen ngeliatin ibu, ya Allah, jangan dompet celananya dikasih. Gue nggak reken lagi kata suami ibu, nih amat celana gue kasih lu katanya. Amin. Amat tas-tasnya sekalian deh. Kenapa? Cinta dari nur itu. Yang ketiga nih, kenapa sholat tiangnya agama? Karena kata Abu Hurairah, sholat itu katanya as-sholatu syifaun. Sholat itu syifa, obat. As-sholatu rahatul badan. Sholat itu kalau dilakukan secara teratur bikin badan sehat. Ibu perhatiin, bapak perhatiin, orang sholat kan kayak orang senam ya, berdiri, ruku, itidal, duduk, sujud, berdiri lagi gitu. Kalau banyak gerakan gitu teratur, ya orang senam, sehat badan. Mana buktinya? Ada sahabat datang, ya Rasul, saya sakit udah lama, nggak sembuh-sembuh. Tunjukkan bagaimana obatnya supaya saya sembuh. Kata Nabi, kum fil lail, wasalli, warfa' ra'saka wa yadayka ila sama. Bangunlah di waktu malam, sholatlah kamu katanya, tengadahkanlah tanganmu, hadapkan jiwa ragamu kepada Allah, berdoalah. Dijalanin sama dia. Sehari, 2 hari, seminggu, berapa? Setelah beberapa hari dia sholat malam, dia datang sama Nabi, ya Rasul, pesan Anda sudah saya jalankan. Sekarang saya lebih sehat dibandingkan sebelum sakit. Alhamdulillah. Makanya kata Nabi, kum fasalli inna salata syifa'un. Salat itu menjadi obat. Percaya kagak? Di UIN, ya di junior saya itu jauh dari saya, itu meneliti dia bahwa salat itu bisa menjadi obat. Quran itu bisa menjadi obat. Obat apa? Kalau paham yang klasik, tafsir klasik, syifa'un lima fis sudur. Quran, salat itu bisa mengobati penyakit hati. Kalau menurut dia dipertahankan di depan guru besar, apa katanya? Syifa'un lima fil badan. Obat itu, salat itu bisa menjadi obat. Obat apa? Penyakit badan. Alhamdulillah. Jadi kalau pengen ibu sholat, pengen ibu sehat, sholat rajin. Amin. Setuju nggak? Jangan sampai kita hidup stroke. Bu, udah tahu belum doanya anti stroke? Belum lulu ibu. Malu-malu saja, ntar saja malu ke saya. Ada kan doa anti stroke? Doa Nabi tuh, Bukhari Muslim. Mau baca? Mau baca barengnya? Bismillahirrahmanirrahim. Pendek doanya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min su'il kibar. Allahumma inni a'udzubika min su'il kibar. Allahumma inni a'udzubika min su'il kibar. Kalau susah nyatet, rekam. Bisa kan? Allah dengerin. Kibar. Allahumma inni, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau
min su'il kibar, dari masa tua yang merepotkan. Tua nggak apa-apa, orang hidup pasti tua, tapi jangan sampai ngerepotin anak, ngerepotin suami, ngerepotin tetangga, ngerepotin saudara. Kenapa? Terus mau ditinggal orang tuanya, nggak ditinggal anaknya juga punya kerjaan. Tuh bagus tuh doa tuh, baca tiap hari, baca, amin ya. Bahwa orang hidup bakal tua nggak apa-apa, semua orang bakal tua. Bahwa orang hidup bakal meninggal nggak apa-apa, hidup mesti meninggal. Tapi jangan ngerepotin. Setuju apa enggak? Bagus bacanya di dalam sholat maupun di luar sholat. Kedengeran? Emang boleh baca doa di dalam sholat? Boleh. Ada hadisnya, ada. Kata Nabi, idza faragha ahadukum minat tasyahud falyatahayyar min du'a ma syaa. Apabila kamu sudah selesai dari tasyahud akhir, pilihlah doa yang kamu butuhkan untuk kebahagiaan kamu di dunia dan akhirat. Baca itu pendek, tapi kalau dibaca mustajab. Kenapa? Doa yang dibaca antara tasyahud akhir sebelum salam mustajab tuh. Amin ya. Jadi pulang bawa oleh-oleh. Betul kagak? Dari mana ibu? Isra Mi'raj. Mana? Aduh, penceramanya lucu banget. Coba dapat lucu, kan dapat ilmu. Kalau sekarang dapat ilmu kan, diam aja. Yang keberapa nih? 4. Nah, ngitungin ibu berarti itu. Sholat itu unsun fil qabri katanya. Sholat kalau dilakukan dengan tekun, dengan teratur, legen, apa legen ya, rajin, gitu. Terus dikerjain. Itu bisa jadi teman nanti buat kita dikubur. Kedengeran? Bagaimana caranya? Sholat bisa jadi teman dikubur. Nah, baca kitabnya Syekh Abdul Somad Al-Palembang. Ada orang Palembang ahli tasawuf namanya Abdul Somad. Belajar agama lama di Mekah, jadi mufti, kemudian pulang ke Indonesia nulis kitab Syarhus Salikin. Dalam salah satu babnya dia mengatakan apa yang dialami orang ketika masuk kubur. Bu, nggak apa-apa ngaji kuburan ya. Begitu masuk ke kubur, ditutup tuh liang lahatnya, ditinggal oleh pengantarnya, gitu ya. Ketika dia ditinggal oleh pengantarnya, ja'a malakani. Kata Rasulullah, datang 2 malaikat. Si malaikat yang satu di kaki, satu di kepala. Orang yang meninggal itu suruh duduk, deglek, apa deglek ya? Nyandar. Makanya tuh kalau jenazah dimasukin ke yang lihat kan dicopot-copotin kan, tali-talinya tuh, ya nggak? Talinya di atas, tengah, bawah, karena dia mau duduk dia. Begitu duduk malaikat tanya, ma ilmu bihadzal rajul, apa ilmu saudara tentang orang ini? Dikasih lihat Rasulullah. Di mana tuh? Hadis Muslim, hadis Sahih. Coba, ibu ditanya, kenal nggak kamu dengan orang ini? Seumur-umur kan belum lihat Rasul, bukan? Belum pernah kan? Jadi jawabnya mana? Handphone nggak bawa. Kalau bawa juga nggak ada sinyal di sono. Gunanya orang nggak mungkin. Jadi gimana tuh? Ternyata amal ibu selama ini, sholat, ibadah, baca tasyahud itu memberi input, pasti masukan. Dia adalah Rasulullah. Ketika ibu bisa jawab wa Abdullah wa Rasuluh, dia hamba Allah dan Rasulnya, tuh malaikat langsung yajal qabrahu raudhah. Allah jadikan kuburnya taman surga. Amin. Lega, jembar luas, pohonnya banyak, buah-buahnya banyak. Yang menarik adalah begitu sudah dijadikan taman surga tuh kuburan kita nanti, datang tuh kalau yang meninggal perempuan, laki-laki ganteng. Kalau ganteng biasa, ganteng banget. Kalau perempuan, kalau yang meninggal laki-laki, yang datang perempuan cuakan. Ibu tanya, siapa kamu? Kok waktu saya di Kelapa Dua gak pernah ketemu sih?
Apa kata la takhofi wa la tahzani, jangan takut, jangan khawatir. Innama ana amalukas salih. Saya adalah amal solehmu, sholatmu, ibadahmu. Allah jadikan saya untuk menemani kamu sampai kiamat. Amin. Coba ibu sama laki-laki ganteng berdua uyuk-uyukan aja sampai kiamat, apa nggak senang? Nah, salah satu yang bakal bikin senang ibu nanti itu sholatnya. Makanya makin bagus sholatnya, makin banyak sholatnya, makin baik, makin cakep, makin ganteng teman ibu. Amin. Ya Robbal. Kalau begitu, pulang dari Isra Mi'raj ada perubahan dong. Apa perubahannya? Sholatnya lebih gasik. Apa gasik? Lebih cepat. Ada orang zuhur 2:30, asar 5:30. Ada tuh Bu. Begitu takbir asar, azan maghrib. Kata Nabi terusin sholat asar, nanti lanjut dengan maghrib gitu. Zaman Nabi ada tuh. Mulai sekarang robah. Kenapa? Karena di hari kiamat, kata Rasulullah menceritakan hadisnya, nanti di hari kiamat katanya ada orang wajahnya bersinar-sinar tapi kelap-kelip. Biar pet gitu, terterang tergelap, terterang tergelap. Ditanya sama malaikat, ma amalukum fid dunya, apa amal kamu waktu di dunia? Katanya. Kata malaikat, kata orang ini, kunna natawaddu ba'dal adzan. Dulu kami punya kebiasaan wudu setelah azan lama baru wudu. Azan jam 12:05 zuhur, jam 2:30 baru wudu. Ya, yang begini kelap-kelip nih. Ada yang begitu? Mana orangnya? Robah. Setuju nggak ya? Ada orang kedua nih kata malaikat, kata Rasulullah, wajahnya kal qamar, seperti bulan purnama. Amin. Ya. Ditanya, apa amal kamu waktu di dunia? Kok lebih terang dibandingkan yang itu tuh katanya. Kata orang ini katanya, kami dulu waktu di dunia kunna natawaddu qabla adzan. Kami biasa wudhu sebelum azan. Jadi azan bunyi udah wudhu dia. Nah, mukanya kayak bulan tuh. Ada orang wajahnya kasyamsi, seperti matahari. Waktu ditanya sama malaikat, apa amal saudara sehingga wajah saudara seperti ini terang benderangnya? Dijawab, kunna nasmu nida fil masjid. Kami ngedengar azan bunyi udah duduk di masjid. Itu orang Al-Kautsar tuh. Azan bunyi udah duduk di situ, mukanya berseter. Kalau gitu gimana? Robah kebiasaan lama jadi baru. Apa itu? Sholat tepat waktu. Setuju? Saya pernah ke Amerika Serikat, ke Kanada. Di Amerika sedang dibangun manajemen in time, manajemen tepat waktu. Katanya, kenapa Anda bikin begini? Kata mereka katanya, kalau kami tidak tepat waktu rugi uang, rugi segala-galanya, rugi waktu, rugi umur. Karena kami mesti tepat waktu, kerja tepat waktu, segala waktu. Anda tahu, saya bilang, orang yang mengajarkan tepat waktu, ya kami lah orang Amerika. Oh bukan, Nabi besar Muhammad SAW. Amin ya Rabbal. Setuju nggak? Baik, 5 aja, 4 aja ya. Sisanya ntar kalau ngaji. Kata Pak Baidowi tadi kalau ngaji di sini pakai kitab. Saya nggak mau ngajar nggak pakai kitab. Kenapa? Kalau ngajar nggak pakai kitab nggak ada juntrungannya. Ngomongnya semau gue. Apruk-aprukan kemana-mana ngacok-ngacok gitu. Nggak bisa balik lagi. Kalau ada kitabnya ada yang dibahas. Tanya bapak tuh. Ada jelas di kajiannya ini dibahas ini. Jadi jelas. Dan yang dikaji kitab-kitabnya muktabar yang terkenal. Jelas ya? Baik ibu-ibu. Jadi intinya apa? Robah kebiasaan lama, ganti kebiasaan baru, sholat tepat waktu. Amin. Bukan cuma sholat fardu, tapi juga sholat sunnah. Tuh.
Bukan cuma sholat biasa, sholat tahajud bu bangun. Kedengeran nggak nih? Bu, cuman ada cumannya, ada catatannya. Kalau ibu mau tahajud, bilang dulu sama laki. Kedengeran? Bilang sama suami, bang, mohon izin tak mau tahajud. Jangan, gua ada perlu kalau jam 10. Ibu dua gedek sama saya nih. Yang dua pulang aja gua katanya. Kenapa? Kalau ibu paksain sholat tahajud, suami gedek, gondok, nggak diterima sholatnya. Bu, ibu tahu nggak Siti Khadijah? Siti Khadijah nggak tidur kalau Nabi belum merem. Kalau Nabi belum tidur, dia nggak tidur, tungguin gitu Nabi. Jangan kayak orang sono lakinya belum merem udah kleker, mana tempur lagi. Kata laki, gue dapat apa nih? Ibu tahu Rabi'atul Adawiyah? Pernah dengar ya? Waliyah, ahli tasawuf, perempuan. Rabi'ah itu nggak tidur dia kalau lakinya belum tidur. Kalau udah ngantuk, dia bilang sama suaminya, bang, saya ngantuk sekali, saya tidur duluan ya. Nanti kalau abang perlu bangunin saya. Ya Allah. Bu, Robi'ah kalau lakinya ada di rumah, dia pakai baju putih-putih, tipis, rambutnya diriak, jadi nggak pakai hijab dia. Kalau pakai hijab di luar rumah, kalau di kamar pakai dibuka. Paham nggak ibu? Kalau orang kampung bilang suami dimanggake. Apa dimanggake Pak? Dipersilahkan. Ya Allah. Kalau ibu bisa kayak begitu, kata Rasulullah, udkhulil jannah min ayyi abwabin syi'ti. Silakan masuk surga dari pintu mana saja kamu mau. Amin. Ya Robbal. Robah dan tar. Betul nggak? Tungguin tuh laki tuh. Kalau laki pulang, assalamualaikum, jawab. Kedengeran nggak? Jangan nyender aja nonton TV. Inem, bukan pintu bapak pulang. Ya Allah, kata laki ibu, gua nggak perlu si Inem. Yang gue perlu dulu. Kalau suami pulang sambut, ibu udah rapi tuh, bibir merah, badan udah wangi. Suami pulang samperin, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sambut tangannya, cium tangannya, gandeng. Udah belum? Ntar malam. Ibu kalau punya laki, kalau ibu begitu, laki ibu betah banget. Nangkring aja di rumah dia. Baik. Ibu dan hadirat yang dimuliakan Allah, ada hadis, sahih hadisnya dalam kitab At-Targhib wa Tarhib. Nah, saya kalau ngajar, saya tak kasih tahu bukunya nonton statusnya itu tuh. Jadi jelas. Dalam hadis itu diterangkan oleh Salman Al-Farisi. Salman ini sahabat Nabi. Kata Salman, pernah Rasulullah naik ke mimbar untuk khutbah. Khutbah itu bahasa Arab, bahasa kita pidato. Nabi kalau pidato di atas mimbar, naik ke tangganya tuh. Ketika naik di tangga yang pertama, di trap. Tangga kan, mimbar ada tangganya kan? Gak pernah lihat mimbar emang? Tangga yang pertama, begitu naik di tangga pertama, Nabi bilang amin. Naik lagi ke tangga kedua, Nabi bilang amin. Naik lagi ke tangga ketiga, Nabi bilang amin. Udah selesai pidato, selesai khutbah, ditanya sama Salman, ya Rasulullah, so'idtal mimbar wa qulta amin, amin, wa amin. Man maksud? Anda barusan naik ke mimbar mengucapkan amin, amin, maksudnya apa?
Kenapa ditanya kan gitu? Karena biasanya kalau orang bilang amin ada orang yang baca doa. Ini gak ada orang baca doa, Nabi bilang amin. Ini untung ngajinya udah pemilu nih. Saya emang kalau ngajar nggak ada politik kan dah, betul kagak? Ngajar lempeng-lempeng aja dah. Bedemen kayak udah apa-apa. Yang penting ada hadisnya, ada kitabnya no. Kata Rasulullah, ketika saya naik di tangga yang pertama, tiba-tiba Jibril datang. Kata Jibril, ya Muhammad, Allah SWT ya, man adraka Ramadan, siapa orang masuk bulan Ramadan padahal dosanya kepada orang tuanya belum termaafkan, kalau dia puasa, puasanya ditolak Allah. Saya bilang amin. Naik lagi di tangga yang kedua, di trap yang kedua, kata Jibril, ya Muhammad, katanya siapa orang masuk bulan Ramadan sementara dosanya terhadap semua manusia belum termaafkan, kalau dia puasa, puasanya ditolak Allah. Saya bilang amin. Naik lagi ke tangga yang ketiga, ya Muhammad, idza dzukira ismuka, kalau namamu disebut orang yang ngedengar nggak baca selawat, kalau puasa ditolak Allah. Hadis sahih itu bu. Saya bilang amin. Nah berdasarkan hadis itu, mumpung belum masuk Ramadan nih, kalau ibu masih punya orang tua, datengin orang tua. Beneran nggak? Datengin orang tua. Bilang sama mamanya, mak, saya datang kemari sengaja karena mau puasa besok hari ini. Ya, saya mohon maaf lahir batin. Mungkin selama saya jadi mak nih, jadi anak mama nih, katanya pernah berbuat yang menyakitkan hati mak. Mak kalau puasa Ramadan besok jangan banyak pikiran. Mak nih buat puasa sebulan segepok. Ini buat terawih lagi segepok lagi. Ini buat lebaran 3 gepok. Bu, jangan merasa rugi nyenengin orang tua. Kalau mau dihitung, ibu ngasih 3 gepok dengan pengorbanan orang tua, nggak kehitung, nggak kebales. Jelas ibu? Saya ingat betul itu. Dulu waktu ibu saya masih ada, saya rumahnya beda kelurahan. Kalau pagi saya habis subuh, kalau saya nggak ada dinas pagi dan cepat berangkat, saya naik sepeda dari rumah saya ke rumah ibu saya. Sampai di rumah ibu saya masih pakai mukena, masih pegang Quran. Saya ucapkan salam, cium tangan, terus ibu saya bilang, mau minum apa nak? Susu apa, kopi apa, teh apa, air putih aja. Bu kemana sih kamu? Ya dinas dong, gitu. Kerja dong. Saya ngomong sebentar, saya minum air putih, saya kepelin. Bu, bukan kepelin begini, bukan. Saya kasih ibu saya selembar merah. Berapa ya? 100 ya. Saya kasih selembar, saya cium tangan untuk pulang, naik sepeda lagi. Belum 100 meter tuh sepeda saya jalan, handphone saya bunyi. Dulu handphone segede bata ibu. Masih ingat nggak? Kalau sekarang kan tipis-tipis. Dulu segede bata tuh Nokia apa namanya? Berat, kering gitu. Saya angkat. Pak Ustaz bisa nggak tolongin saya? Ada apa Pak? Saya besok Sabtu mau pergi ke Mekah sama anak-anak. Tolong diajarin umroh bagaimana yang bagus supaya biar umrohnya diterima. Nanti Pak Ustaz dijemput pulang diantar. Saya bilang baik Pak, insya Allah saya tunggu di rumah. Saya ngasih selembar sama ibu saya, pulang dikasih sekepok segitu. Ya Allah, bener. Yang ngundang dirjen kan duitnya banyak. Saya ngasih selembar, bilang dikasih segini. Ya Allah, artinya apa? Nyenengin orang tua nggak ada ruginya. Amin. Mumpung orang tua masih ada, bikin senang dia, bikin bahagia dia. Jangan sakitin hati orang tua. Kenapa? Orang tua kalau disakitin, belangsak anaknya. Bener tuh. Dulu saya punya tetangga, dulu tinggal sama saya masih kecil. Tetangga saya punya warung gede, pokoknya besar warungnya.
Dia bulan Ramadan manggil-manggil emaknya, teriak-teriak beberekan, mak gitu. Emaknya nggak kedengeran, dia udah tua di belakang. Emaknya lagi nampi beras, tuh nampi beras. Hah? Pakai tampah ya, gini gitu. Di belakang nggak kedengeran, emak udah tua. Gitu. Tuh anak tuh si bapak nih, si punya rumah nih, lari ke belakang manggil emaknya nggak denger, ditendang emaknya, tendang musruk, jatuh, sakit, meninggal. Begitu ibunya meninggal, emaknya meninggal, bininya meninggal, anaknya semua meninggal, tinggal dia sendirian. Dagangnya bures, habis. Tuh, gara-gara itu tuh. Makanya orang tua kalau masih ada tuh dijunjung, dipunjung, disahun, diluhun, apa dia lahun ya? Ditinggikan serantiang, dimajukan selangkah, diem aja. Nggak ada orang Padang emang ke sini. Ada munjung ulah ke gunung katanya, mujak ulah ke sagara, ada nggak gitu? Kalau munjung kudu ke indung, mujak kudu ke bapak. Hormatin orang tua. Sekarang nih, amin. Jadi persoalan, kalau orang tua udah meninggal bagaimana? Datengin kuburannya. Kedengeran? Datengin kuburannya. Kalau ibu datang ke kubur orang tua ibu, ke kubur bapaknya ibu nih misalnya, jangan diam. Begitu sampai di depan kuburnya, ucapkan salam. Salamun alaika Bapak Haji Fulan bin Fulan. Kata Rasulullah, dikutip oleh Ibnul Qayyim al-Jauzi dalam kitab Ar-Ruh, ada kitab Ar-Ruh segitu. Itu rohnya tuh, roh bapak kita dipulangin ke situ, diturunin. Wah yastaknis, si bapak itu rohnya itu senang, bunga hatinya. Kenapa? Anaknya datang, senang. Lebih senang lagi tuh anaknya baca doa. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'afanu. Imam Ahmad bin Hanbal bilang la ba'sa ayat surat Yasin fil qabri. Tidak mengapa, boleh baca Yasin di atas kuburan, kemudian baca doa untuk almarhum orang tuanya. Amin. Udah belum? Baru tahu sekarang. Bagaimana kalau mau datang ke kubur mesti jauh dong sono ke Padang Pariaman. Jauh banget. Ongkosnya nggak sedikit. Akhirnya kalau pulang kampung kan, ketemu mak ete ngasih duit, ketemu mak tua ngasih duit, untuk ke ponakan ngasih duit. Ada orang Jakarta datang saudara-saudara kan, ngasih duit banyak nih, ongkosnya nggak sedikit. Waktu udah mepet, gimana? Oh masih ada cara lain. Ibu panggil anak adik tuh, adiknya ibu, adik, kakak, lu datang ke rumahku yuk, katanya ada apa kok? Gitu. Kita baca doa buat orang tua. Jadi dah, ada yang bawa semur, ada nggak gitu? Bawa nasi goreng, nasi uduk, nasi macam-macam. Kumpul sama-sama baca doa ul arwah. Karena doa ul arwah kan susah ngomongnya. Arwah orang jadi roah. Mau kemana kok? Roahan, ada nggak gitu? Boleh nggak? Boleh. Doain orang tua nggak? Jelek dari mana? Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afi wa'fu anha. Amin. Nanti tuh, ibu lihat nanti. Asal mau puasa 2-3 hari lagi, joglo penuh no. Kuburan, karet no, macet. Apalagi sini nih, Tanah Kusir macet. Kenapa orang pada ziarah semua, bacain doa? Ada rekonsiliasi imajiner dengan orang yang sudah wafat. Supaya apa? Supaya nanti begitu masuk 1 Ramadan, urusan dengan orang selesai, dengan orang yang hidup, orang yang sudah meninggal selesai, dengan Allah. Makanya bulan Ramadan itu disebut syahrul litahhirir ruh, bulan mensucikan ruh. Amin ya Rabbal. Itu sebabnya ibu, kalau bulan Sya'ban akhir ini, kalau orang Timur Tengah silaturahmi, datang ke rumah kakak, ke rumah adik, ke rumah sepupu, ke rumah paman, ke rumah tante, gitu. Ngapain? Minta maaf, gitu. Itu sebabnya masuk akal. Orang kalau di Mekah, kalau tanggal 1 Syawal, Lebaran, nggak minta maaf dia. Diem aja nih. Kalau orang Mekah, salaman kita Lebaran,
Kata dia, Eid Mubarak, Eidul Mubarak. Semoga hari ini membawa berkah buat kamu. Kalau orang Mesir, kalau lebaran bilang Eidul Thayyib. Semoga hari ini thayyib buat kamu. Gak minta maaf. Kenapa? Minta maaf aja udah sebelum Sya'ban, sebelum Ramadan. Kalau kita diropel, semua disebut tuh taqabbalallahu minna wa minkum wa ja'alna minal aidin dan fa'in kullu amin wa antum bi khair. Karena baca yang panjang disingkat minal aidin. Gitu ya. Itu dulu deh. Namanya baru kenal, kalau ngomong banyak lama-lama kegedak sama saya. Selamat masuk di bulan Ramadan. Selamat beribadah, selamat saling memaafkan, selamat meningkatkan ibadah sholatnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Doa sebentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim ahlana wa auladana wa dzurriyyatana wa sallim jama'atana wa bil khusus jamaah majelis taklim kaum ibu al-kautsar min afati dunya wal akhirah wa la tasluk waqtana za imanana wa la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna warzuqna khairai dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma warzuqna wa iyyahum ittiba'u sunnati nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam qaulan wa fi'lan amalan wa i'tiqadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, lebih kurang mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah telah sama-sama kita